Narendra Damodar Das Modi, lahir tahun 1950, tumbuh di Gujarat, terlibat dalam RSS, Rastriya Swayamsevak Sangh, sebagai pracara, pembentuk jaringan sosial dan ideologi Hindu nasionalis yang kemudian menjadi pangkalan politiknya. Ia menjadi Ketua Menteri Gujarat pada tahun 2001, memegang jabatan sangat lama sebelum maju sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014. Perjalanan ini didorong oleh strategi yang melibatkan kontrol budaya politik, komunikasi massa, dan sekat antara identitas mayoritas atau minoritas. Setelah menjabat Perdana Menteri, anggaran pusat, Modi pernah mencoba memotong secara diam-diam mengalokasikan dana kesejahteraan bagi negara-negara bagian melalui tawar-menawar dengan Finance Commission. Tuduhan bahwa pemerintah pusat berupaya mempersempit ruang negara bagian dalam pembiayaan sosial yang sudah muncul. Tapi, dokumen internal menunjukkan upaya yang jauh lebih sistematik dari yang umum diketahui. Keputusan-keputusan pendidikan juga menjadi peran ideologis. Misalnya, revisi buku Take Answer tahun 2025 menghapus atau merubah bab tentang dinasti-dinasti Islam dan menggantinya dengan bab yang menekan kerajaan-kerajaan prasejarah Hindu dan ide bahwa tanah menjadi sakral. Kritik menyebut ini usaha untuk menulis ulang sejarah agar selaras dengan narasi mayoritas. Baru-baru ini, Modi meresmikan bandara besar senilai $2 miliar di Navi Mumbai, milik kelompok Adani Group. Proyek ini bukan sekadar simbol pembangunan. 74% kepemilikannya oleh Adani. Dinamika kepemilikan dan koneksi antara Adani dan Modi sering dituding sebagai bukti kronisme. Bandara ini dirancang agar mampu menampung puluhan juta penumpang dan bentuk arsitekturnya menyerupai lotus, menyiratkan simbolisme politik yang kuat. Pembangunan infrastruktur besar-besaran membawa manfaat, namun juga menghadirkan tantangan. Banjir, polusi udara, kemacetan, dan penggusuran paksa di beberapa wilayah. Proyek transportasi laut dan metro sering mengganggu lingkungan lokal dan kehidupan warga miskin kota yang diabaikan dalam perencanaan. Kritikus menyebut bahwa sebagian besar proyek besar mendahulukan simbol kekuasaan dibanding dampak sosial lingkungan. Modi dan partai BJP di bawah kepemimpinannya membangun sebuah cult of personality, penggunaan citra pemimpin sederhana, anak teh, pelayan rakyat, disertai ritual massa, video musik promosi, penggunaan simbol Hindu, dan ikonografi budaya sebagai alat politik. Tabir pluralisme dan sekularisme dipertanyakan. Kritik terhadap ujaran kebencian terhadap komunitas Muslim, undang-undang seperti Citizenship Amendment Act, serta tuntutan bahwa minoritas merasa terpinggirkan. Beberapa pidato kampanye Modi menggunakan istilah infiltrators untuk menyebut migran dan pendatang yang menurut kritik adalah bagian dari strategi politik identitas. Di sejumlah negara bagian dan pemilihan lokal, oposisi menuduh bahwa proses pemilu di bawah BJP memperlihatkan kecurangan suara dan manipulasi. Perubahan distrik pemilih, pengaturan zonasi, pengaruh media pro pemerintah, kritik terhadap Gujarat Model sebagai contoh bahwa pembangunan disertai dengan kontrol lebih besar atas institusi demokrasi lokal. Penindasan terhadap masyarakat sipil dan akademisi, NGO, lembaga advokasi HAM, universitas sering menghadapi pemelemahan izin operasional, intimidasi hukum, atau tekanan birokratis. Kritik mengatakan bahwa suara kritis terhadap kebijakan pemerintah semakin menyusut karena penggunaan aparat keamanan dan birokrasi sebagai alat politik. Di panggung global, Modi memainkan peran yang semakin strategis, menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan, menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan tekanan dari Barat terhadap HAM dan pluralitas. Misalnya, India menolak klaim bahwa Modi pernah menelepon Presiden Rusia
untuk klarifikasi atas keputusan pembelian minyak, pernyataan yang kemudian dibantah keras oleh pemerintah India. Di dalam negeri, kehadirannya tetap kuat menjelang pemilu. Pembangunan, proyek simbol, dan infrastruktur menjadi alat legitimasi. Tapi kritik mulai merembes. Rakyat lelah dengan slogan besar, tapi janji tak selalu terrealisasi penuh. Isu pengangguran, kesenjangan sosial, dan beban fiskal menjadi topik yang semakin diperbincangkan. Narendra Modi adalah sosok yang menggabungkan kekuasaan politik, budaya identitas, dan simbolisme besar. Tahun demi tahun, ia membangun pijakan yang lebih dalam di lembaga pemerintahan, budaya nasional, dan pandangan internasional tentang India. Tapi, apakah kekuasaan yang terlihat itu seimbang dengan keadilan yang terasa? Berapa banyak suara yang telah dikecilkan demi stabilitas politik? Berapa banyak sejarah yang ditulis ulang agar sesuai dengan narasi dominan? Dan sejauh mana rakyat biasa merasakan dampak dari keputusan-keputusan besar yang dipandang sebagai kemenangan simbolis. Video ini bukan untuk menghakimi sepenuhnya, tapi untuk membuka pintu ke ruang di balik proyeksi kekuasaan. Karena dalam bayangan pembangunan dan kebanggaan nasional, sering terdapat daerah kelam yang hanya terlihat oleh mereka yang cukup nekat menelusuri jejak.